Ya, tapi ini masih bulan. Nah, jadi ada 9 planet. Ya kan, ada 9 planet. Itu ada di jagat raya. Dan itu ciptaan Tuhan yang sangat-sangat mengagumkan. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan Raja Daud sebagai seorang anak Tuhan, dia berkata bahwa ya, jika aku melihat langitmu, bulan dan buatan jarimu, ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, ya, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nah, itu ya. Jadi langit, bulan dan bintang-bintang serta planet yang lain. Daud ini sangat kagum melihatnya. Sangat kagum. Sangat luar biasa. Nah, itulah sebabnya dia berkata, tetapi apakah manusia? Dia katakan. Ya, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Kapan hari itu ya, kita kalau Bapak Ibu berwisata misalkan kemana, ya kan, tempat-tempat yang sangat bagus, sangat gunung atau laut, ya kan, rasa-rasanya kalau kita renungkan itu luar biasa, ya kan. Nah, dan Daud pun seperti itu, ya, kagum melihat ciptaan Tuhan. Tetapi ya, anak Tuhan ini berkata bahwa ayat 5 saya dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi anak Tuhan bahwa dari semua ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, bahwa ciptaan yang termulia, ciptaan Tuhan yang termulia adalah dari semuanya itu adalah manusia. Amin. Manusia. Kenapa manusia ciptaan yang termulia dari semua ciptaan Tuhan itu, walaupun itu sepertinya mengagumkan, ya, anak Tuhan berkata, engkau membuat dia, ya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, jadi anak Tuhan, keberadaan kita sebagai manusia hampir sama seperti itu, hampir sama seperti Tuhan. Nah, ya, sebelum ke sana, jadi anak Tuhan begini. Tadi kan Daud berkata bahwa begitu tatkala dia melihat, menikmati ciptaan Tuhan di angkasa raya, di jagat raya, dia sangat kagum. Nah, jauh-jauh hari pun Tuhan pun sebenarnya sudah berfirman di dalam kitab Ulangan, walaupun itu sepertinya bagus, mengagumkan, ya, dahsyat, Tuhan sudah berbicara bahwa jangan sampai menyembah itu, jangan sampai menyembah, ya, misalkan bulan, matahari atau planet-planet yang lain, jangan. Jangan sampai menyembah bumi. Ya, itu bisa saja, ya, itu menjadi sesembahan manusia karena mereka melihat itu sesuatu yang mengagumkan. Misalkan negara Jepang itu kan negara matahari. Ya, mereka kagum pada matahari. Nah, ini mereka menyembah ada dewa matahari. Ada enggak dewa bulan? Ada dewa bulan. Ada dewa bintang-bintang. Nah, jadi jauh hari Tuhan sudah berkata supaya manusia jangan menyembah itu. Jangan sampai menyembah itu walaupun sepertinya itu bagus, luar biasa. Nah, kenapa? Karena itu semua adalah benda mati. Amin. Benda mati. Nah, tetapi manusia dikatakan di sana bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Ayat 6 saya katakan, namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Jadi anak Tuhan, ya, walaupun itu sepertinya luar biasa ciptaan Tuhan yang lain tadi, mengagumkan, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita manusia jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari itu semua. Saya dikatakan bahwa manusia hampir sama seperti Tuhan. Amin. Sama seperti Tuhan. Di mana letaknya
manusia hampir sama seperti Tuhan. Satu adalah Tuhan itu adalah roh dan manusia juga adalah roh. Amin. Ya. Tuhan itu roh, tapi roh yang berkuasa, roh maha segala-galanya. Ciptaan Tuhan yang lain ada rohnya enggak? Enggak ada rohnya. Bulan, bintang, bumi, matahari ada rohnya? Enggak ada. Itu hanya benda mati. Nah, binatang-binatang yang lain ada rohnya enggak? Enggak ada rohnya. Misalkan kalau dulu kita kenal apa itu namanya binatang-binatang purbakala apa itu yang besar itu kan, itu namanya. Yang sering mungkin kita dengar di televisi, ada penemuan apa itu kerangkanya, tulang-tulangnya ya kan, ya pusat-pusat, ya. Tapi bisa dikatakan bahwa manusia adalah lebih hebat daripada itu. Walaupun itu sepertinya kelihatan mengagumkan, tapi itu gak ada rohnya, gak ada rohnya. Tapi kita manusia ada rohnya. Jadi letak persamaan antara Tuhan dengan kita adalah apa? Rohnya. Amin. Ya, Tuhan dia adalah roh. Tapi roh yang berkuasa. Roh yang maha segala-galanya. Nah, tapi kita juga ada rohnya. Tapi roh yang kecil. Ya, manusia roh yang kecil. Nah, saat Tuhan menciptakan manusia, dia bentuk dari mana? Dari debu tanah, bentuk segambar dengan dia, belum ada kehidupan, baru apa? Ditiupkanlah apa? Napas, atau dengan kata lain roh, rohnya Tuhan. Ya, roh kehidupan. Barulah manusia menjadi manusia yang hidup. Nah, puji Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat mulia. Ya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Jadi kita manusia dimahkotai dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Nah, kemuliaan dan hormat. Tapi sayang, seribu sayang, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa, manusia yang pertama, sudah terbuang, sudah terusir dari kerajaan Tuhan, dari Taman Eden, itulah Taman Firdaus. Tuhan usir mereka. Ya. Kenapa Tuhan usir? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu, karena sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi manusia yang mulia, bukan lagi manusia yang terhormat, tapi manusia yang hina. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Ya, Yesaya pasal 53 ayatnya ayat yang ke-6. Ayat 6. Ya, sama-sama kita baca ya. Yesaya pasal yang ke-3 ayat 6. Kita baca 2, 3 ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, jadi saya dikatakan sampai situ aja. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, jadi karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa, mereka jadi manusia yang terusir dari taman kemuliaan Tuhan, dan firman Tuhan katakan manusia itu sudah sesat, memilih apa? Menuju jalannya sendiri-sendiri, kehendaknya sendiri-sendiri, ya, maunya sendiri-sendiri. Coba kita lihat lagi sebagai ya perbandingan Efesus pasal 5 ayat 8. Seperti waktunya tinggal 10 menit. Ya, kebetulan kami juga mau jagung. Tetangga kita ada yang Efesus pasal 5 ayat 8, kita baca 2, 3 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, garis bawah di sana sampai situ aja.
Garis bawah bisa dikatakan, memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan. Jadi manusia itu dulu hidup dalam kegelapan, sesat. Nah, kalau manusia dalam kegelapan, ada kehormatan apa tidak? Sudah tidak ada. Jadi masih manusia yang ya terhormat atau manusia yang ya mulia apa enggak? Tidak lagi. Jadi manusia yang hina karena manusia hidup dalam kegelapan. Nah, tetapi anak Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Dia sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada manusia. Dia ya turun dari surga ke dunia ini, menjelma dalam rupa manusia, sehingga dalam keadaan rupa manusia Dia mencontohkan seperti apa ya manusia hidup sebenarnya, supaya manusia itu kembali kepada kemuliaan Tuhan dan menjadi manusia yang terhormat dan mulia di hadapan Tuhan. Yesus adalah teladan. Yesus adalah sosok manusia yang sempurna. Sewaktu Dia ada di dunia ini, Dia tidak berdosa. Dia tidak ada dosa sedikit pun, walaupun Dia ada di antara manusia yang tersesat. Jadi sekarang kita percaya Yesus. Amin. Saudara dan saya percaya Yesus. Maka kalau kita percaya Yesus, maka itulah kita dikembalikan posisinya kembali jadi manusia yang mulia dan hormat di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bagaimana prosesnya kita dikembalikan jadi manusia yang ya mulia dan hormat di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. Ya, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi anak Tuhan, bisa dikatakan tadinya kita tersesat, tadinya manusia hidup sebagai manusia di dalam kegelapan, hidup dalam kehinaan, semuanya sudah berdosa, maunya sendiri. Tetapi di dalam Kristus bisa dikatakan siapa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa saja? Nah, siapa saja? Amin. Nah, jadi anak Tuhan, kadang-kadang saya merenungkan seperti ini. Ya, dulu tadinya mereka belum jadi orang Kristen, tapi saya lihat begitu mereka percaya Tuhan, mereka sungguh-sungguhnya, bukan main. Iya kan? Padahal saya lebih dulu jadi Kristen dari mereka. Nah, saya memang seperti itu. Dulu mereka masih dalam dosa, dulu mereka masih hidup dalam kejahatan. Tapi kalau mereka percaya Yesus, mereka sungguh-sungguh, mereka giat. Nah, oleh karena itu, saya pribadi itu menjadi apa? Supaya terpacu. Amin. Terpacu, jangan sampai ya kalah. Ya. Dan seperti firman Tuhan katakan, ya manusia apa? Bukan langkah awal, tapi langkah yang akhir yang menentukan. Amin. Langkah akhir. Artinya, ya tadinya dia yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi langkah akhirnya mak jeglek. Enggak lagi ke Tuhan, enggak setia lagi, bahkan tinggalkan Tuhan, mati di luar Yesus Kristus. Wah, kasihan. Jadi langkah awal tadi sia-sia. Tapi kalau kita setia langkah awal sampai langkah akhir, maka itulah ya sebagai manusia ciptaan baru karena kita sudah dalam Kristus, itulah kita menjadi manusia yang mulia dan terhormat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, jadi saya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa? Jadi jangan heran nanti. Tadinya mereka belum percaya, tadinya mereka orang yang jahat, orang yang berdosa. Kok nanti ada di surga? Jangan iri loh Bapak Ibu ya. Jangan iri. Ya. Nah, tadinya mereka orang yang hina. Kok malah dia ada di Firdaus? Sedangkan kita mungkin dia anak pendeta, mungkin atau pelayan, atau mungkin sudah
dulu sudah pernah Kristen, setia gereja, tapi langkah akhirnya nggak setia, ya jangan kaget loh Bapak Ibu. Itu akan terjadi loh. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berpesan kepada kita supaya langkah awal dan langkah akhir tetap setia. Amin. Mempertahankan bagaimana kita sebagai manusia ciptaan baru dalam Tuhan. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Itulah manusia dalam kegelapan. Sudah hilang. Bagaimana itu bisa hilang? Karena kita terima Kristus. Kita minta ampun, kita terima Yesus, dosa kita diampuni. Apa? Firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tuhan buang dosa kita. Dari timur sampai ke barat. Artinya apa? Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tuhan ampuni kita. Itulah kita jadi manusia apa? Manusia yang baru. Coba katakan, saya sudah menjadi manusia yang baru. 2, 3 ya. Saya sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Nah, jadi manusia yang lama sudah dibuang ke tubir laut. Tuhan sudah tidak ingat-ingat itu. Sekarang kita ada sebagai manusia ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lihat lagi sebagai ayat pendukung di dalam Galatia pasal 6 ayat 15. Ya, Galatia pasal 6 ayat 15. Ya, kita baca 2, 3 ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Nah, jadi anak Tuhan, ya bisa dikatakan ini adalah aturan agamawi bersunat. Ya, katanya kalau nggak bersunat bukan sehat, nggak bersih, kata siapa dulu. Kebersihan kita di hadapan Tuhan bukan ditentukan secara daging. Amin. Kebersihan kita, keberlayakan kita di hadapan Tuhan ditentukan dari hati kita dan terbukti dalam perbuatan kita. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi saya katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, itu aturan agamawi. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Amin. Coba sama-sama katakan, saya menjadi ciptaan baru. 2, 3 ya. Saya menjadi ciptaan baru. Sangat berarti bagi Tuhan. 2, 3 ya. Sangat berarti bagi Tuhan. Amin. Ya. Ciptaan baru. Kenapa kita menjadi ciptaan baru? Bisa dikatakan Tuhan ampuni dosa kita. Tuhan buang jauh-jauh dosa kita. Tuhan ampuni. Dia nggak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Sedikit pun Tuhan tidak ingat kesalahan kita. Karena kita percaya Yesus. Itu yang disebutkan bahwa pengampunan Tuhan itu besar. Ya, sehingga itulah kita menjadi manusia yang baru. Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berubah dari hari ke hari. Amin. Coba kita lihat ayatnya lagi. Kolose pasal 3 ayat 10. Ya. 1 menit lagi. Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Bisa dikatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi manusia baru kita, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, terus-menerus diperbarui. Lah, kalau kita terus-menerus diperbarui, bisa sempurna enggak kira-kira? Sempurna itu sama seperti pohon. Kalau dia ditanam, ditanam, nanti keluar dulu kecil, belum ada daunnya, lama-lama tumbuh, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi besar.
jadi berbuah, bahkan akarnya semakin lebat, semakin dalam akarnya. Nah, jadi kita seperti pohon, ya, terus menerus dari hari ke hari bertumbuh, karena kita dengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan menjadi makanan kita secara rohani, supaya kita sebagai manusia yang baru terus menerus diperbarui, dan kita pada akhirnya nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain, Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus pasal 4 ayat 24. Ya, Efesus pasal 4 ayat 24. Ya, kita baca 2-3 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya katakan bahwa yang mengenakan manusia baru, siapa itu? Saudara dan saya. Karena kita percaya Yesus, karena kita mendengarkan firman Tuhan, hidup lama kita buang dan Tuhan pun tidak ingat-ingat lagi. Itulah kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Bisa dikatakan yang telah diciptakan, yang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ya, yang memperbarui kita dari hari ke hari. Memang kita belum sempurna, tapi karena kita dengar firman Tuhan, kita renungkan, maka itulah yang memperbarui kita dari hari ke hari. Pada akhirnya Tuhan sempurnakan kita. Apabila Yesus datang kali yang kedua, kita layak berjumpa dengan Dia. Karena Yesus, Dia manusia, Dia Tuhan yang sangat-sangat kudus adanya. Bahkan saking kudusnya, disebutkan Dia Allah api yang menghanguskan, ya, bagi orang-orang fasik. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan inilah ya kembali manusia ya dipulihkan dari manusia awal tadi, manusia yang mulia diciptakan Tuhan sempurna adanya, tapi karena sesat, karena hidup dalam dosa, sak mau sendiri, hidup dalam kegelapan, tapi Yesus datang dari surga ke dunia ini menjelma dalam ruh manusia. Dia disalib, lewat Dia disalib, dosa kita diampuni. Dia tidak ingat-ingat dosa kita. Kita diperbarui dari hari ke hari karena kita dengar firman Tuhan. Dan itulah kita menjadi manusia baru. Dengan kata lain, itulah posisi kita dikembalikan kepada manusia yang mulia dan hormat di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu anak Tuhan, mari kita pertahankan posisi ini. Predikat kita sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang hormat di hadapan Tuhan, yang mahkotai dengan kehormatan, kita pertahankan. Amin. Kita pertahankan. Ya, kita setia dalam Tuhan sampai langkah akhir. Dan pada akhirnya, ya, Yesus berkata, marilah hai hambaku yang setia, terimalah kerajaan sejak dunia diciptakan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia yang ya dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tapi manusia yang di luar Kristus, mereka tidak setia. Pada akhirnya Yesus berkata, jangan di hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itulah yang dikatakan Tuhan. Oleh karena itu pesan Tuhan kepada kita, mari kita pertahankan posisi kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan sebagai manusia yang baru, ya, yang terus menerus berbarui. Kita setia sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berikan mahkota kemuliaan kepada kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa Tuhan. Tadi kan pujian kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saja kita bangkit diri. Ya. Tanpa musik. Bernyanyi, nyanyikan kepada Tuhan, sembah Dia, peganglah tanganku Roh Kudus. Ya.
sesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. 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 Sekali tangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ibu Eni berdoa untuk firman Tuhan yang sudah terdengar. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Terima Maha kasih. Kasih, mengucap syukur Tuhan atas Amin. berkat yang Kau berikan pada hari ini, Amin. sehingga kami dapat menerima firman dan kebenaran daripada-Mu Ya, melalui Bapak Tuhan. belajar kami. Haleluya. Biarlah apa yang kami terima saat ini Tuhan Ya. dapat menjadikan kami menjadi ciptaan baru dan Amin. hidup sesuai dengan kehendak Kau. Amin, Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta segala-galanya. Engkau Yesus, Raja yang akan datang kali yang kedua dan akan berjumpa dengan kami. Akan Engkau bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Olehnya Tuhan, seperti pesan firman-Mu pagi hari ini, biarlah terus kami setia, kami bertahan di dalam Tuhan, di mana Tuhan sudah menciptakan kami sebagai manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dan terus-menerus Tuhan sempurnakan kami menjadi manusia yang sempurna. Dan pada akhirnya boleh layak berjumpa dengan Engkau kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, ulurkan tanganmu, tumpangkan tanganmu kepada kami. Tuhan berkati kami. Tuhan pakai kami di tengah-Mu menjadi dalam-Mu. Dalam nama Yesus. Baik Bapak Yadi, baik keluarga Bapak Edi, beserta istri, beserta anaknya, kami hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, turunlah kiranya anugerah kasih sayang Tuhan kepada kami. Kuasa kasih Tuhan menguasai seluruh hidup kami. Dan hidup kami diberkati dan dipakai Tuhan menjadi saksian di tangan-Mu menjadi Allah. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan tidak hadir, Tuhan tolong mereka. Ingatkan mereka di hari akan datang, di mana hari Kamis kami juga akan datang beribadah, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Biarlah juga kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Anak Tuhan yang sakit, keluarga Bapak Yudi, Tuhan Engkau sembuhkan kedua anaknya. Baik Purni, baik Parman, tumpangkan tangan-Mu, Tuhan berkati kedua anak Tuhan ini. Baik Bapak Suroto juga, Tuhan pulihkan anak-anak Tuhan ini sembuh sehat, dan mereka boleh datang beribadah di tempat ini hari Kamis bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara anak-mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib ada bagi kami anak-Mu. Apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah berdoa, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat doa kita. Anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pandanglah dengan iman bahwa Bapa kita di surga berdiri menghadapkan wajah-Nya kepada Tuhan, memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah membawa berkat anugerah, cinta kasih sayang daripada Allah Bapa kita Yesus Kristus. Berkat kekuatan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh langkah hidup kita sampai Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita masuk dalam kerajaan-Nya kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.